Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mereview kembali komponen input pemrosesan, penyimpanan, dan komponen output. Kenapa sih harus ada komponen-komponen tersebut? Ya, karena komputer merupakan kumpulan komponen-komponen hardware yang saling bekerja satu sama lain. Komponen-komponen atau alat-alat komputer tersebut mempunyai tugas masing-masing. Mereka bekerja satu sama lain untuk menghasilkan suatu data, salah satunya data yang dapat ditampilkan pada monitor komputer. Dengan adanya saling keterhubungan antar komponen atau alat ini, maka komponen komputer tersebut mempunyai fungsinya masing-masing agar dapat bekerja dengan baik. Maka kita harus tahu dan mengetahui alat-alat tersebut. Yang pertama, komponen input pemrosesan. Komponen input merupakan komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Yang kedua, sedangkan komponen penyimpanan adalah perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Hampir semua perangkat menyimpan yang banyak digunakan belakangan ini berbentuk disk atau piringan, sehingga operasi data dilakukan dengan perputaran piringan. Yang ketiga atau yang terakhir, komponen output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data dengan menginputkan menjadi sebuah informasi yang disebut dengan perangkat. Output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Nah, apa saja sih yang ada di komponen-komponen tersebut? Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, komponen input pemrosesan. Komponen ini terdiri dari 1. Keyboard. Keyboard adalah komponen memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol. Yang kedua, mouse. Mouse dapat memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, scanner. Scanner dapat membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Yang keempat, joystick. Joystick digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. Yang kelima, CD-ROM atau DVD-ROM dapat membaca data atau program dari media CD atau DVD. Yang keenam, touchpad. Touchpad berguna untuk menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Yang ketujuh, webcam. Webcam merupakan periferal berupa kamera sebagai pengambil dan perekam gambar. Yang kedelapan, mikrofon. Mikrofon digunakan untuk merekam suara, bahkan membantu memperbesar dan menjernihkan suara. Yang kesembilan, barcode reader. Barcode reader berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Yang kedua adalah komponen-komponen penyimpanan.
Komponen-komponen penyimpanan terdapat pada CPU. Apa-apa saja bagian dari CPU? Yang pertama, motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, prosesor. Prosesor biasanya disebut-sebut sebagai otak dari komputer yang berbentuk chips kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. Yang ketiga, RAM atau Random Access Memory merupakan tempat penampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen lainnya. Yang keempat, VGA card atau Video Graphic Adapter merupakan pengolah data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Yang kelima, sound card dapat mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa sound card, komputer tidak akan bisa bersuara. Yang keenam, power supply. Power supply adalah pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya antara lain 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan 450 watt. Yang ketujuh, cooling fan. Cooling fan merupakan pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Yang kedelapan, hard disk. Hard disk adalah penyimpanan berbagai data sehingga penyimpanan sistem operasi ukuran hard disk biasanya 250 GB hingga 3 TB. Yang kesembilan, CD dan DVD-ROM merupakan membaca dan menulis kaset atau CD atau DVD, diantaranya CDR, CD-RW, DVD-R, dan DVD-RW. Yang terakhir, casing sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi diri dari panas, air, atau hal-hal lainnya. Selain itu, ada pun penyimpanan data lainnya seperti 1. Floppy disk. Floppy disk umumnya berkapasitas penyimpanannya adalah 1,44 MB. Yang kedua, SD card merupakan penyimpanan eksternal dalam bentuk kartu memori yang kecil. Diperlukan card reader untuk menggunakannya. Yang ketiga, flash disk. Flash disk merupakan penyimpanan data eksternal melalui penghubung port USB. Kemampuan penyimpanan data bervariasi mulai dari 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan masih banyak lagi. Yang keempat, hard disk eksternal. Hard disk eksternal merupakan media penyimpanan dengan kapasitas sangat besar yang berada pada luar dari CPU atau komputer. Next, yang selanjutnya adalah yang ketiga, komponen output. Komponen output ini terdiri dari 1. Monitor. Monitor bekerja untuk menampilkan hasil pemrosesan data yang telah menjadi informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Yang kedua, proyektor. Proyektor bekerja untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dalam bentuk cahaya, biasanya berupa proyeksi
tampilan monitor. Yang ketiga, printer. Printer merupakan mesin mencetak data berupa gambar atau foto, tulisan pada media kertas. Yang keempat, speaker. Speaker merupakan alat yang dapat mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara sesuai dengan inputan dari user. Yang kelima, headphone. Headphone akan menghasilkan data berupa suara. Suara yang dihasilkan bersifat redup. Berarti hanya user yang menyampaikan dengan bisa mendengar hasil suara. Yang keenam, router. Router merupakan perangkat keras jaringan untuk menghubungkan pengguna jaringan satu dengan pengguna jaringan lainnya. Yang terakhir, modem. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Bentuk modem di samping ini adalah modem wireless.